Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami daftar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dan di dalam posisi yang benar, ya, yaitu posisi setelah kematian dan kebangkitan daripada Yeshua. Karena di dalam posisi yang benar dan pola Ibrani yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan. Di luar akar pola Ibrani yang benar, miskin adanya. Kita wajib ingat bahwa kita diberi lengkap ayat-ayat ya dari Anak dan Prigadasa, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang tertulis, yang sudah menuliskan mengenai sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem dan bumi yang baru, itu sudah lengkap. Ya, dan kita harus paham pengajaran mengenai time travel ini melengkapi saudara menggali daftar Elohim, membahas case by case, kasus per kasus ya, dan untuk membongkar roh-roh jahat yang bersembunyi atau menguasai manusia. Sehingga hidup saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan dan terus sampai masuk di dalam angkatan, terangkat di dalam peristiwa rapture. Ya, jadi akan membongkar banyak jenis-jenis roh-roh yang tersembunyi. Nah itu kita harus waspada dengan roh-roh itu supaya tidak menjegal perjalanan kehidupan kita semua. Kita mau tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana, terus punya energi yang cukup berapi-api untuk menyongsong Yeshua HaMashiach dalam rapture. Misi utama dalam kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Dan itu tertera di dalam 2 Timotius 3, 16-17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk apa? Untuk mengajar, beri teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim, saudara dan saya, menjadi sempurna, melengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi kalau saya menyampaikan sesuatu dan saudara tersinggung, ya, dan saudara berpikir bahwa itu saya menyinggung saudara, saya bilang salah besar, keliru. Karena yang saya sampaikan adalah daftar Elohim, yaitu untuk mengajar, memberikan teguran, memperbaiki kesalahan dan mendidik. Ya, mendidik dalam kebenaran, ya, bukan dalam kesalahan. Jadi kalau saudara tersinggung dengan saya, ya saudara rugi sendiri, ya, karena saya hanya menyampaikan apa yang daftar Elohim nyatakan, ya saya teruskan saja, ya. Jadi saudara yang harus bijaksana untuk menerimanya dan mengubah kalau memang itu adalah hal yang harus diubah dalam kehidupan saudara. Ada 7 fase navigasi daftar Elohim yang telah saya pilah-pilah supaya untuk memudahkan kita mencerna lebih mudah, ya. Fase 1 sampai yang ke-7, sudah bisa lihat di screen. Sekarang kita ada di fase yang kedua, ya, masih berada fase yang kedua bahasan kita, ya. Dan kita membahas mengenai kitab Bereshit atau Kejadian. Kitab Kejadian ini ada tujuannya, di mana untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui mengapa kita ada di bumi yang model sekarang ini, kemudian mengetahui rencana Bapa Yahweh sudah membenahi bumi, dan juga mengetahui permulaan peradaban manusia, dan juga mengetahui asal-usul umat pilihan Bapa Yahweh, yaitu bangsa Israel. Ini semua tertuang di dalam kitab Bereshit, Kejadian. Jadi kitab Kejadian ini adalah fondasi yang harus kita pahami baik-baik, sehingga kita tidak salah dalam membangun fondasi di atasnya, ya, bangunan di atasnya. Ini penting sekali. Kemudian kita harus paham bahwa yang menulis kitab Bereshit atau Kejadian adalah Moshe, sedangkan idenya, ya, mastermind-nya, author-nya, pengarangnya, ya, adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan Moshe hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh. Ya, tidak mungkin peristiwa dalam kitab Kejadian ini bisa diingat secara detail, bahkan angka-angkanya, bahkan nama-namanya, ya, kalau itu tidak didikte, tidak mungkin. Ya, jadi Moshe didikte oleh Bapa Yahweh di dalam membuat kitab Kejadian ini. Kita masuk di dalam materi kita, yaitu mengenai kutuk Kanaan. Sebelumnya, saya akan coba kembali sedikit, yaitu di dalam peristiwa Kain,
ya, di mana setelah Kain diusir dari hadapan Bapak Yahweh, ya, dia melarikan diri, ya, dan dia sudah diberi tanda dahinya, kepalanya, supaya tidak ada orang yang bunuh dia, karena dia telah membunuh Habel. Dan kita akan lihat di dalam kitab Kejadian 4:17-22 bagaimana keturunan daripada Kain. Ya, silakan Brother Enoch untuk bisa membaca buat kita. Terima kasih. Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu istrinya itu mengandung dan melahirkan Henok. Dan Kain membangun sebuah kota, menamai kota itu sesuai dengan nama anaknya Henok. 18. Bagi Henok lahirlah Irat. Irat memperanakan Mehuyael. Mehuyael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lameh. 19. Lameh mengambil bagi dirinya 2 orang istri. Yang pertama bernama Ada, yang kedua bernama Zila. 20. Ada melahirkan Yabal. Yabal adalah bapa dari semua orang yang menghuni kemah-kemah dan memelihara ternak. 21. Nama adiknya adalah Yubal. Yubal menjadi bapa dari semua orang yang memainkan harpa dan seruling. 22. Dan Zila, ia pun melahirkan Tubal Kain, penempa berbagai tembaga dan besi yang berukir. Dan adik Tubal Kain ialah Naamah. Ya, terima kasih. Saya hanya mencermati saja untuk saudara, yaitu ayat 17 dan 18, karena di situ ada dua nama maksud saya, yaitu nama Henok dan nama Lamek. Ya, pertanyaannya adalah, apakah ini Henok yang diangkat oleh Elohim? Jawabannya adalah Tidak, Pak. Bukan, Pak. ya. Bukan, Pak. Bukan, Ya. Pak. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah ini Lamek yang adalah ayah atau orang tua daripada Noah? Bukan juga, Pak. Ya, oke, jadi paham ya. Karena di luar sana ternyata ada yang nggak paham masalah yang seperti ini, saudara. Ya, ini sebetulnya sangat simpel sekali. Mereka menganggap kalau namanya sama berarti orangnya sama. Saya pikir, wah, terlalu error juga ya orang yang berpikir seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menimbang ya. Dari setiap apa yang kita baca, kita harus bisa menimbang. Apakah ini orang sama atau tidak? Nama boleh sama, tapi orangnya kan beda. Dari mana kita bisa tahu beda? Yaitu dari ceritanya. Karena ini Henok ini adalah anak langsung dari Kain. Ditulis Kain bersetubuh dengan istrinya, dan istrinya mengandung melahirkan Henok. Ya kan? Dan kemudian Henok ini melahirkan Irat. Ya kan? Ayat 18, bagi Henok lahirlah Irat. Nah, sedangkan keturunan dari Set, itu ada yang namanya Henok. Anaknya adalah Metusalah. Nah, sudah kelihatan bedanya begitu ya. Tapi aneh ya, di luar sana juga masih ada yang ngeyel juga ya. Saya pikir ya mesti belajar ya, untuk belajar membaca lah, untuk bisa ngurut. Ini sebenarnya hal yang simpel sekali ya, yang tidak besar, tapi dari sini kita harus bisa memahami. Walaupun namanya sama, tapi orangnya berbeda ya. Nah, kalau kita lihat masalah Lamek juga seperti demikian, namanya sama. Di keturunan Set juga adanya namanya Lamek. Lamek yang di keturunan Set itu anaknya Metusalah, bukan anaknya Metusael. Nah, ya kan? Jadi mudah, nggak terlalu susah begitu loh. Ya, dan kemudian anaknya Lamek yang ini, yang keturunannya Kain ini, itu istrinya ada 2 istri, ya, dan mempunyai anak Yabal dan Yubal dan Tubal Kain. Sedangkan yang keturunannya Set, Lamek yang keturunan Set yang umurnya 777 itu punya anak namanya Noah, jelas beda, ya. Jadi nggak terlalu susah untuk dapat memahami hal ini. Ya, kita tinggalkan saja hal itu. Saya akan fokus mengenai yang berikut, yaitu mengenai Kejadian Fatsal 9 ayat 1 sampai 29. Kita akan baca terlebih dahulu supaya kita dapat gambaran dan dapat memahami apa yang terjadi di dalamnya. Silakan Brother Enoch untuk memulainya. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 1. Elohim memberkati Noah dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. 2.
Semua binatang di bumi dan setiap burung di udara akan takut kepadamu. Semua yang merayap di atas tanah dan semua ikan yang di laut ada di bawah kekuasaan tanganmu. 3. Semua yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku juga memberikan semua tumbuh-tumbuhan hijau kepadamu. 4. Satu-satunya yang tidak boleh kamu makan adalah daging yang masih ada darahnya, sebab di dalam darah ada nyawa. 5. Mengenai darahmu yaitu nyawamu, aku akan menuntut balas dari semua binatang dan dari tangan manusia, bahkan dari tangan saudaranya. Aku akan menuntut balas nyawa manusia. 6. Siapa saja yang membunuh manusia, ia akan dibunuh oleh manusia, karena Elohim menciptakan manusia sesuai dengan citranya. 7. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, supaya keturunanmu memerintah atas seluruh bumi. 8. Firman Elohim kepada Noah dan anak-anaknya. 9. Sesungguhnya sekarang aku menegakkan perjanjianku dengan kamu dan dengan semua keturunanmu. 10. Dengan semua yang bernyawa, yang hidup, dan yang ada bersamamu, baik burung-burung, semua binatang, maupun segala yang hidup di bumi, dan semua yang keluar dari bahtera itu, yaitu semua makhluk hidup di bumi. 11. Aku menegakkan perjanjianku dengan kamu, bahwa semua makhluk tidak akan dimusnahkan lagi oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah yang akan menghancurkan bumi. 12. Firman Elohim, inilah jaminan perjanjian yang aku buat antara kamu dan aku, dan di antara semua makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun dan sampai selama-lamanya. 13. Aku telah membuat busur pelangi di awan, dan itu akan menjadi jaminan perjanjian antara aku dan bumi. 14. Ketika aku membawa awan ke atas bumi, maka busur pelangi itu akan muncul di awan. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang sudah sah di antara aku dan kamu, di antara semua yang bernyawa, dan air tidak akan lagi menjadi air bah yang memusnahkan semua makhluk hidup. 16. Pelangi itu akan muncul di awan. Aku akan melihatnya dan ingat akan perjanjian kekal antara Elohim dengan semua yang bernyawa dan makhluk hidup yang ada di bumi. 17. Firman Elohim kepada Noah, inilah jaminan perjanjian yang telah aku sahkan antara aku dengan semua makhluk yang ada di bumi. 18. Anak-anak Noah yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Sekarang Ham adalah bapa orang Kanaan. 19. Inilah ketiga anak Noah, dan dari mereka tersebarlah seluruh penduduk bumi ini. 20. Noah mulai menjadi petani dan mulai membuka kebun anggur. 21. Setelah ia minum anggur itu, ia mabuk dan melepaskan pakaiannya di dalam kemah. 22. Ham, bapa orang Kanaan itu, melihat ayahnya tidak memakai pakaian, lalu menceritakan kejadian itu kepada kedua saudaranya yang ada di luar. 23. Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, lalu membentangkan pada bahu mereka. Lalu mereka berjalan mundur, muka mereka berpaling sambil menyelimuti ayahnya, sehingga mereka tidak melihat ayahnya yang tidak memakai pakaian. 24. Ketika Noah terbangun dari mabuknya dan mengetahui apa yang diperbuat Ham kepadanya. 25. Berkatalah ia, Kanaan dikutuk, ia akan menjadi budak terhina bagi saudara-saudaranya. 26. Dia berkata, diberkatilah Yahweh Elohim Sem, biarlah Kanaan menjadi budak baginya. Elohimku akan meluaskan tempat kediaman bagi Yafet, ia akan tinggal di dalam kemah-kemah Sem, dan Kanaan menjadi budaknya. 28. Noah masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah itu. 29. Jadi Noah berumur 950 tahun, lalu ia mati. Ya, terima kasih. Dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 29 ini ada beberapa hal yang sedikit saja saya akan berikan pada saudara, yaitu mengenai busur atau pelangi, yaitu yang ada di dalam ayat 13. Aku telah membuat busur pelangi di awan, dan itu menjadi jaminan perjanjian antara aku dan bumi. 14. Dan ketika aku membawa awan ke atas bumi, maka busur pelangi itu akan muncul di awan.
ya. Di dalam terjemahan lain dikatakan hanya busur, tetapi di dalam IMB dikatakan sebagai pelangi, ya. Dan kode ini sebetulnya kode anugerah, ya. Dasarnya adalah anugerah, tetapi saudara harus ingat di zaman kita ini kode ini sudah di hijack. Hijack itu dibajak, ya, dibajak. Jadi diambil dengan paksa oleh grupnya setan, yaitu dipakai sebagai lambangnya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya. Itu dia. Jadi sebetulnya originalnya tidak. Biasalah, setan itu kan dia nggak bisa ciptaan yang original. Jadi dia istilahnya itu dia hanya bisa, bukan istilah ya, dia memang hanya bisa itu untuk mencuri, ya. Ingat bahwa Yeshua mengatakan pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu aja yang dia bisa, ya. Dia tidak punya yang original, yang hanya bisa dilakukan oleh setan. Hanya mencuri, duplikasi, menjiplak, membuat KW2, KW3, KW1, ya, dari aslinya. Itulah kerjaan setan. Ya, jadi hati-hati, kita harus bisa menempatkan, ya, kalau ada gambar pelangi, ya, ini ngomong apa dulu, begitu ya, ngomong tentang Bapak Yahweh, perjanjian dengan bumi, atau promosinya daripada kaum ini dia, kaum pelangi tadi, ya. Dan saudara tahu, bulan ini, bulan Juni ini adalah bulannya pelangi, saudara. Yang ngerti maksudnya ya. Jadi jangan kaget kalau banyak parade-parade pelangi, baik juga mengerikan yang ada di Tel Aviv. Tel Aviv di Israel, mereka juga, karena Tel Aviv itu kota yang sangat liberal, ya. Dan juga di banyak kota di seluruh dunia. Ini sudah merambah kemana-mana. Kenapa kok bulan Juni? Ya, ternyata usut punya usut. Di zaman kuno dulu itu mereka 1 bulan penuh merayakan, ya, pesta, ya, LGBT itu, ya, pesta pelangi itu. Jadi mereka merayakan 1 bulan penuh. Jadi bukan mereka tiba-tiba memutuskan bulan Juni begitu, tidak. Tetapi itu sudah ada unsur daripada ancient, ya, dari masa-masa yang sudah lampau. Jadi itu dewa-dewa kejijikan, dewa-dewa kenajisan, ya, dalam hal seksual, penyimpangan-penyimpangan seksual, itu mereka sudah canangkan sejak lama, bukan baru-baru ini, saudara, bukan. Ya, dan bulan Juni. Dan kita tahu Juni itu adalah bulan ke-6, ya. Dan kalau kita tahu huruf angka 6, hurufnya adalah wow, ya. Angka 6 itu berarti juga akan berhubungan dengan apa? Penciptaan manusia. Dan inilah sebetulnya ada kutub yang ditransferkan, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam angka 6 ini, ya. Wow, ya, kalau dikali 3, wow berarti 666, ya kan. Jadi berhubungan semua dengan kode-kode itu, ya. Jadi itu saja yang saya berikan mengenai busur pelangi ini. Jadi hati-hati kalau saudara melihat, ya, kode pelangi ini mau bicara apa dulu, gitu ya. Seperti saudara lihat yang tadi saya tunjukkan di atas mengenai Henok. Henok yang mana dulu, Lamek yang mana dulu, ya. Jadi saudara paham ya, nggak langsung diantem, ya, diantem seenaknya sendiri. Oh, sudah 1 Henok, begitu saja, tanpa diselidiki ini Henoknya keturunannya Kain atau Henok keturunannya Set. Nah, itu dia, atau Lamek keturunannya Kain atau Lamek keturunannya Set. Ya, jadi saudara harus paham dalam hal ini, ya. Jangan monoton, saudara, ya. Jangan asal pukul sama rata sama rasa semua seperti itu. Nggak bisa, ya. Case by case, ya. Karena itu kan tadi di atas kan kita sudah sepakat di atas bahwa pengajaran time travel ini untuk melihat case by case, ya, kasus per kasus, supaya saudara tambah dewasa, saudara paham, saudara didewasakan dalam melihat case by case yang ada, ya. Itu penting sekali. Oke, kita akan lanjutkan, yaitu mengenai peristiwa di mana Noah ini dia
eh, menjadi mabuk karena dia mengusahakan anggur yang difermentasi, ya. Jadi anggurnya difermentasi, kemudian dia mabuk, kemudian sampai telanjang. Nah, saya mau tanya sama saudara, dari apa yang saudara baca lihat dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29 ini, yang melihat ketelanjangan si Noah itu siapa? Yang melihat ketelanjangannya siapa? Ham. Setuju ya? Setuju ya, Ham. Karena ayatnya sudah tertulis, yaitu ayat 22. Ham, bapak orang Kanaan itu melihat. Jadi Ham melihat ayahnya tidak berpakaian. Betul ya? Jadi Ham. Kemudian ayat 24 diteguhkan lagi. Dan ketika Noah terbangun dari mabuknya, dia mengetahui yang diperbuat siapa? Ham. Ham yang berbuat. Tapi waktu Noah lihat Ham berbuat, yang diucapkan siapa? Yang dikutuk siapa? Kanaan. Kanaan yang dikutuk. Aneh nggak di sini? Seharusnya si Ham dong yang dikutuk kan? Lowong Ham yang berbuat kok ya. Betul kan? Kan mestinya gitu loh. Yang berbuat yang dikutuk kan? Tapi di sini dikatakan ayat 25, dan ia berkatalah ia, Kanaan dikutuk. Ia menjadi budak terhina bagi saudara-saudaranya. Saudara bisa lihat? Kemudian diulangi lagi ayat 26. Ia berkata, diberkatilah Yahweh Elohim Shem. Ya, jadi Shem itu, kita tahu Shem itu adalah nama. Ya, Shem, bukan Sem. Shem. Ini saya juga salah untuk memperbaikinya, harus saya perbaiki. Shem. Ya, bacanya bukan Sem, tapi Shem. Biarlah Kanaan menjadi budak baginya. Kemudian apalagi? 27. Elohimku akan meluaskan tempat kediaman bagi Yafet, dan ia tinggal dalam kemah-kemah Shem, dan Kanaan lagi menjadi budaknya. Jadi Kanaan itu dikutuk. Pertanyaannya adalah, mengapa Kanaan yang dikutuk, padahal yang ngelakuin si Ham? Kalau kita lihat, ya, di dalam Kejadian 10 ayat 6, ya, langsung aja ayat ke-6 ya. Ini adalah silsilah dari anak-anaknya daripada Noah, Shem, Ham, dan Yafet. Dan kemudian ayat 6, sudah perhatikan, anak-anak laki-laki Ham adalah Cush, Misraim, Mesir, Put, dan Kanaan. Jadi Ham punya berapa anak? 4. Ya, anaknya 4. Tapi masalahnya dari keempat anaknya ini ternyata yang dikutuk Kanaan. Kok enggak Mesir atau Misraim, kok enggak Put atau Kush? Ya, padahal Ham punya 4 anak. Menurut saudara bagaimana nih? Mengapa kok Kanaan yang dikutuk? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa Kanaan kok dikutuk? Silakan Bro Adi. Karena Ham itu dikatakan bapak orang Kanaan, Pak. Iya, memang betul. Dan juga Ham itu adalah bapak orang Mesir. Ham juga bapak orang Kush. Ham juga bapak orang Put. Terus polanya juga sama seperti yang dialami oleh Adam yang melakukan kesalahan, tetapi yang dikutuk itu tanahnya, Pak. Untuk tanahnya. Oke, kita tampung dulu ya. Tapi saya sedikit kasih masukan bahwa yang dikutuk ini Kanaan. Nama anak-anaknya yang namanya Kanaan. Ya, nama ini 4 orang ini punya nama anaknya Ham itu, yaitu Cush, Misraim atau Mesir, Put, dan Kanaan. Jadi ini orang semua, manusia semua. Jadi nggak ada hubungannya dengan tanah. Ya, pada saat Noah mengutuk si Kanaan, ya, begitu. Ada yang mencoba, kena apa kok Kanaan yang dikutuk? Kok enggak Kush? Kok enggak Put? Kok enggak Misraim atau Mesir? Ya, ini sedikit misteri. Kan dia punya 4 anak. Ya, ada kemungkinan ya. Ini ada kemungkinan. Kanaanlah yang memberitahu mengenai peristiwa ketelanjangan daripada
Noah, kepada Ham. Ini bisa diartikan seperti itu. Jadi Kanaanlah yang melihat itu dan kemudian Ham, ya, dia melihat dan dia menceritakan. Nah ini dia, ya kan? Yang menceritakan mengenai apa yang terjadi di ayahnya. Tapi Kanaanlah yang kemungkinan besar itu ditemukannya di sana. Tetapi ada hal yang lebih spesifik lagi, ya, daripada apa yang mungkin sebuah perkiraan. Yaitu ini, saudara, yang ingin saya bawakan kepada saudara mengenai Kanaan, ya. Jadi mengapa Kanaan yang dikutuk bukan Ham, ya? Kita akan cari mengapa Kanaan yang dikutuk. Kita tahu bahwa anak-anak daripada Ham itu mempunyai daerah-daerah seperti Mesir, itu sudah tahu, Egypt, itu daerahnya berkembang menjadi satu bangsa. Kanaan pun juga menjadi satu bangsa dan menempati daerah-daerah tertentu, termasuk Kus dan termasuk Put. Ya, jadi anak-anak mereka itu mereka mengelompok di daerah tertentu dan tanah daerah itu mereka sebut dengan nama daripada anak-anak Noah. Jadi misalnya keturunan Mesir yang sudah berkembang banyak, kemudian mereka ambil keputusan tanah tempat mereka tinggal, mereka ambil nama bapak leluhurnya, yaitu Mesir, Misraim. Kemudian tanah di tempat Kanaan yang sudah banyak sekali anak cucunya, mereka sepakat ambil nama tempat itu, nama tanah itu, kita beri nama sesuai dengan nama bapak leluhur kita, yang adalah anak daripada Ham, yaitu Kanaan. Paham ya, sampai sini ya. Jadi daerah itu, karena sudah kebanyakan anak cucunya, buyut dan semuanya lebih banyak lagi, dan mereka sepakat bagaimana supaya tidak lupa, kita kasih tanah ini dikasih nama, yaitu tanah Kanaan, berdasarkan nama daripada bapak leluhur mereka, yang adalah anak daripada salah satu anak daripada Ham. Ya, paham di situ ya. Nah, jadi kita bisa melihat ternyata ada hubungannya dengan tanah Kanaan. Dan Abraham yang saat itu berada di Ur, kalau saya lihat di Ur ya, bawahnya Babylon, sebelah kanan, itu dia diarahkan oleh Bapa Yahweh menuju tanah Kanaan. Ya, betul ya. Karena dia dari Ur, dia diarahkan sama Bapa Yahweh, dia singgah dulu di Haran, dan kemudian dia turun ke Kanaan. Ya, sudah bisa lihat itu track-nya. Ya, dari Ur tidak langsung ke Kanaan karena di situ alasannya mengapa dia harus ke Haran dulu. Siapa yang mau coba jawab? Kenapa kok jalurnya Abraham itu ke Haran dulu, baru turun ke Damaskus, baru turun ke Kanaan? Kok nggak langsung dari Ur, langsung saja ke Kanaan? Padahal tempatnya juga sama. Kira-kira keluarga bapaknya kenapa? ikut. Karena Terah bapaknya ikut. Kira bapaknya ikut. Oke, kita tampung dulu. Sister Trivena, kenapa? Ya, karena itu tempat kelahirannya, tempat ayahnya di situ, Haran. Kelahirannya bukan. Kelahirannya Terah itu ada di Ur juga. Berkunjung lah begitu. Berkunjung? Enggak berkunjung. Nanti kita akan lihat di sini. Tapi saya akan tanya supaya saudara sedikit paham. Oke, terima kasih Sister Trivena. Sister Elizabeth? Waktunya belum tepat, Pak. Tuhan masih mempersiapkan. Waktunya belum tepat. Jadi nggak langsung dari Ur pergi ke Kanaan, begitu ya? Betul. Jadi harus mutar dulu ke Haran, begitu ya? Iya. Oke, kita tampung saja. Sister Connie? Abraham mengambil Sarah, tujuan Abraham ke Haran untuk mengambil Sarah istrinya. Ambil Sarah istrinya ke Haran.
Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Dia sudah ada istri dari Ur. Oh iya, iya, oke, oke. Ya, oke, terima kasih. Sister Maya? Untuk mengetes iman Abram mengikuti perintah Bapak Untuk Yahweh atau tidak. mengetes, tidak seperti itu. Terima kasih. Saya tampung dulu. Ya, dua lagi, Pak Jesse sama siapa tadi? Helen tadi. Pak Jesse mau coba jawab, kenapa kok harus ke Haran dulu baru ke Damaskus dan turun ke Kanaan? Mau coba jawab? Ya, nggak ada yang dapat, saya berikan saja kalau begitu. Saudara akan paham. Perhatikan ya. Kalau dari Ur langsung ke Kanaan, mereka langsung mati kering di Arabian Desert. Paham? Karena tidak ada sungai. Jadi mereka harus mengikuti alur sungai, yaitu sungai Efrat. Supaya ontanya dapat minum, dianya juga kehausan, karena itu Abraham harus ke Haran dulu, ngikutin sungai Efrat, kemudian turun ke bawah, itu ada sungai juga di sana. Kalau langsung nyebrang, mati di tengah jalan kehausan. Karena itu desert, ya. Desert itu adalah padang pasir. Nggak mungkin bisa tahan. Sedangkan perjalanan dari Ur ke Kanaan itu kira-kira berapa tahun? Siapa yang tahu? Kira-kira berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Dari peristiwa apa? Ya sama dengan peristiwa Orang timur dari Majus. Orang Majus itu dari Babel. Dia 2 tahun. Bayangin saudara. Dia harus melalui jalur yang sama dengan Abraham. Yaitu ke Haran, turun ke Damaskus, baru ke Kanaan. Kalau langsung cross, ya, dari Ur langsung ke Kanaan, nggak sampai, saudara. Ya, sampainya di liang kubur. Ya, jadi paham ya. Kita harus bisa juga melihat peta, saudara. Ya, karena apa ya? Jelas, kita kan manusia butuh minum. Abraham butuh minum. Onta-ontanya butuh minum. Pasukannya butuh minum. Ambil air dari mana? Iya kan? Ingat loh, mereka pakai onta loh, nggak pakai pesawat terbang loh, nggak pakai yang namanya, apa itu namanya, Garuda Airlines, ya, Sempati atau apa itu namanya ya, nggak ada saat itu ya. Mereka pakai onta, saudara, jalan pelan-pelan. Ya, mereka butuh minum, jadi mereka melalui jalur sungai Efrat saat itu. Bisa lihat ya, bisa paham. Oke, ini penambahan buat saudara, di Bapak Yahweh. Nah, kenapa kok Kanaan? Padahal Abraham juga arahnya diarahkan sama Bapak Yahweh ke Kanaan. Betul kan? Bapak Yahweh kan arahkan Abraham ke Kanaan. Karena nanti di peristiwa Abraham ya, beberapa minggu yang akan datang, kalau kita bahas time travel mengenai Abraham, kita akan ketemu bahwa Bapak Yahweh menampakkan diri di Kanaan dan mengatakan, inilah tanah yang aku janjikan kepadamu. Kanaan loh. Ya. Tapi kalau kita tarik, Kanaan ini dikutuk, ya, yang kutuk adalah Noah. Tapi kenapa kok Bapak Yahweh arahkan ke situ? Lebih-lebih lagi, saudara bisa lihat, di Kanaan, zamannya Yosua, ini tadi zamannya Abraham loh ya, ini zamannya Abraham. Zamannya Yosua, itu ternyata di sana juga ada raksasa Nephilim. Silakan Brother Renok untuk baca Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13 ayat 33. Di sana, yaitu di Kanaan, kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga kami di mata mereka. Ya, so bisa lihat, ini zamannya Yosua. Zamannya Abraham, nggak ada deteksi ada namanya raksasa-raksasa. Tetapi zamannya Yosua itu berarti sesudah zamannya Moshe. Zamannya Moshe itu sesudah zamannya Yosef. Antara zaman Yosef dan zaman Moshe itu 400 tahunan, saudara. Yosef, ya, itu adalah anak daripada Yakov. Ya, Israel. Yakov, anaknya dari Ishak.
Yisak anaknya Abraham. Jadi hampir bisa kalau kita sekitar 700 tahunan. Ya, bahkan 700-800 tahunan. Saat Abraham ke sana belum ada indikasi raksasa. Tetapi zamannya Yosua, raksasanya banyak di sana. Dan terbukti, ya, satu tandan anggur dipikul oleh 2 orang. Kalau hari ini satu tandan anggur dipikul oleh, jawabannya? Satu Jari, Pak. Nggak dipikul, Pak, cuma dipegang aja. Ambil pakai 2 Iya, jari. jadi kalau hari ini Pegangin aja, Pak. satu tandan anggur dipikul oleh 2 jari, ya, dipikul 2 jari, ya. Tapi saat itu dipikul oleh 2 orang. Ini bukan soal tanahnya subur, memang tanahnya subur, tapi di sana ada raksasa yang makan anggur juga. Saudara bisa lihat. Jadi ini makanannya raksasa, terbukti, ya kan? Bukan karena cuma subur saja, tapi tanah ini luar biasa, tanah Kanaan ini. Padahal dikutuk loh, terkutuklah Kanaan. Bisa lihat, terkutuklah Kanaan. Ya, nah pertanyaannya adalah mengapa Kanaan ini dikutuk? Kita lihat ya petanya ya. Sebelah kiri itu adalah Mesir, kita sudah tahu ya. Bisa bayangkan ya, kemudian sebelah kanan Mesopotamia itu ada sungai Efrat. Kita sudah tahu ya dari atas. Kanaan itu sekitar situ yang merah itu, saudara. Kenapa tanah Kanaan ini, kenapa di Kanaan ini dikutuk oleh Noah saat itu? Pertanyaannya adalah, ada apa di tanah Kanaan? Kira-kira ada apa? Kok sampai dikutuk? Ada apa? Coba mau coba jawab. Raksasa, Pak. Raksasa, Pak. Ada apa? Raksasa. Ada raksasa. Oke, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kata Siska, mungkin Kanaan itu ada tempat di mana Adam diusir, Gan Eden itu. Nah, itu yang saya mau cari jawabannya. Itu kejadian di dalam peristiwa kejadian 3:17. Saudara bisa lihat? Yaitu dijawab oleh siapa? Bu Siska tadi ya. Iya, saya yang mewakili karena lewat live chat. Bisa lihat? Coba kita baca di dalam kejadian 3:17. Silakan Brother Reno. Kejadian 3 ayat 17. Dia berfirman kepada Adam, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, dan telah memakan buah dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat pada saat Elohim Yahweh berfirman, itu akibatnya itu bukan cuma secara tanah secara global, tidak. Tetapi secara lokal juga terjadi. Karena kita lihat di mana peristiwa yang terjadi, kita sudah tahu bahwa itu terjadinya di Taman Eden. Dan kita tahu di manakah Taman Eden, kapan hari kan kita udah bahas. Ya, Taman Eden itu ada di Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Di Yerusalem itu ada 3 lembah. Lembah Hinnom, lembah Efraim, dan lembah Kidron. Dan di situ ada bait suci Elohim. Ya, 3 lembah itu membentuk satu huruf, yaitu huruf Shin. Ya, Shin. Dan Shin, huruf Shin ini piktografnya adalah gigi, dihancurkan. Ya, jadi kita lihat, kita tahu, jadi mengapa Kanaan dikutuk? Karena ada sesuatu di tanah Kanaan. Memang dulunya dikuasai oleh anak cucu daripada Ham, ya, terutama anaknya yang bernama Kanaan. Dan mereka punya kesepakatan daerah itu dikasih nama sesuai dengan nama leluhurnya yang adalah salah satu anak daripada Ham, yaitu Kanaan. Ternyata daerah itu dulunya sebelum peristiwa air bah, itulah Taman Eden. Kita bisa lihat. Dan disitulah kita sudah tahu, ya, karena kita sudah berada di tahun 2024. Jadi kita tahu ada apa di Taman Eden.
tidak lain adalah Yeshua HaMashiach mati di sana. Kita bisa lihat Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Silakan Brother Reno. Galatia 3 ayat 13. Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. 14. Supaya di dalam Hamasya Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saat ada di Taman Eden, satu peristiwa, yaitu manusia berdosa saat itu. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka mencoba menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Tapi Bapak Yahweh berkata tidak demikian cara menutupi pelanggaran. Cara menutupi dosa tidak menggunakan daun. Karena daun itu bicara mengenai kebenaran manusiawi yang fana, yang sia-sia. Caranya bagaimana? Harus ada korban. Siapa yang dikorbankan saat di Taman Eden? Tidak lain adalah seekor domba. Bisa jadi 2 ekor, satu untuk Adam, satu untuk Hawa. Tapi yang dikorbankan adalah domba. Jadi domba itulah yang harus menanggung kutuk. Ya, bisa lihat di sini. Domba itu menanggung kutuk. Dan ini berbicara 4.000 tahun kemudian, ada satu peristiwa yang ditujukan untuk saudara dan saya. Kalau peristiwa ini gagal, tapi Bapak Yahweh tidak pernah gagal, maka saudara dan saya dipastikan semua umat manusia masuk ke dalam lautan api. Ya, akan tetapi Bapak Yahweh tidak pernah gagal. Ya, karena cintanya yang besar buat saudara dan saya, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, maka dikorbankan yang anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya seharusnya tidak binasa. Yohanes 3:16. Yeshua menanggung kutuk. Sudah bisa lihat, karena itu dikatakan terkutuklah tanah. Dan saat itu diucapkan oleh Elohim Yahweh, tanah itu kemudian hari namanya tanah Kanaan. Saya bisa lihat. Ya, transferring kutuk kita yang harus dikutuk karena kita melakukan kesalahan, pelanggaran, walaupun ya yang melakukan adalah bapaknya kita, yaitu si Adam dan Hawa, tapi tetap ya harus ditanggung turun-temurun. Tetapi Bapak Yahweh punya yang namanya sisi keadilan. Ya kan? Sisi keadilan. Keadilannya bagaimana? Kita memang terkena dampak daripada efek daripada dosa Adam dan Hawa. Tapi sisi keadilannya adalah sebetulnya ya karena kita juga kalau tahu begini ya kita juga nggak mau begitu. Karena itu Bapak Yahweh dengan keadilannya dia kasih jalan keluar. Barang siapa yang beriman kepada Yeshua, barang siapa yang melihat Nehustan, maka saya bisa lihat ya apa yang saya ucapkan, racun dosa terhadap manusia akan langsung sembuh. Ngerti maksudnya? Saya langsung arahkan saudara dengan peristiwa Nehustan. Saudara ngerti ya peristiwa Nehustan ya? Yaitu peristiwa ular tembaganya Moshe. Saya bisa lihat. Karena Yeshua mengatakan kepada Nikodemus, sama seperti Moshe meninggikan ular tembaga, Nehustan, maka anak manusia akan ditinggikan juga. Kata ditinggikan ini bukan dimuliakan, saudara. Maksudnya mati dibunuh di kayu salib. Jadi hati-hati ya dengan perkataan Bapak Yahweh. Ya, paham ya di sini. Dan Yeshua mengandung kutuk, ya, menanggung kutuk dari seluruh umat manusia yang mau ditanggung. Begitu. Yang nggak mau ya tanggungan sendiri, gitu ya. Yeshua yang menanggung. Kalau kutuk kita ditanggung oleh Yeshua, kita dibebaskan dari kutuk itu, gitu ya. Selama kita juga ada di dalam Yeshua dan Yeshua di dalam kita. Kalau kita tidak
ditanggungkan kutuk itu kepada kita, Yeshua yang menanggung, ya kan? Maka pertanyaan berikutnya, untuk future event, untuk masa yang akan datang, ya, ingat loh, kutuk itu mendatangkan murka. Ya, kutuk itu mendatangkan murka. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pada saat Bapa Yahweh memurkai dunia ini, kita ikut dimurkai? Jawabannya adalah Tidak. tidak. Ya, tidak, saudara. Jadi kita dipastikan kita tidak masuk masa 666. Itu Amin. sudah pasti. Karena apa? Kita sudah transfer kutuk. Kita ada agreement, kita ada covenant, kita ada tau. Ya, Aleph tau. Tau itu huruf terakhir. Bukan tahu sama tahu, bukan. Tau. Ya, ini bahasa Ibrani, huruf tau. Ya, huruf terakhir Ibrani. Yang bentuknya apa? Dua ranting yang bersilang. Tau. Kita ada perjanjian nih dengan Bapa Yahweh. Perjanjian kita apa? Aku serahkin kutuk dalam hidupku, racun dalam hidupku kepadamu, Bapa Yahweh melalui Yeshua, dan engkau memberikan kehidupan dalam hidupku. Betul kan? Jadi barter sama Bapa Yahweh. Kita kasih kesalahan dosa kita, pelanggaran kita, dan kita diberi kebenaran. Ya, dan ini tidak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa. Ya, nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, Yesus sudah mengatakan, apa gunanya manusia memiliki seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Apa gunanya? Ya tidak ada gunanya, ya mati gitu loh. Ya kan, nanggung dosamu sendiri. Karena itu Bapak Yahweh dengan keadilannya dia memberikan jalan keluar buat saudara dan saya, supaya kita tidak menanggung kutuk. Kita serahin sama Yeshua. Ya, kita sudah serahkan sama Yeshua, dan Yeshua mati, nanggung kutuknya. Kita dikasih hidup sama Yeshua. Jadi barter. Nah kalau sudah kayak gitu, kita sudah tidak di bawah kutuk. Masa kita akan masuk di satu masa, yaitu masa murka Elohim untuk mengutuki dunia? Gak masuk akal. Betul kan? Jadi tidak akan masuk, saudara. Jadi kalau ngikutin ya si kawanan-kawanan itu, ya silahkan masuk. Berarti dia percaya dosanya tidak ditransfer ke Yeshua. Dosanya tanggung sendiri. Itu. Itulah pengajaran basicnya mereka, si kawanan-kawanan itu. Ya, buat saudara dan saya, lihat daftar Elohim dengan baik dan benar. Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah. Kutuk Torah ini bukan bukan Torah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bukan. Kutuk Torah ini adalah mereka berusaha dengan Torah mendapatkan keselamatan. Itu yang nggak bisa. Mereka tetap melakukan penyembelihan domba dan supaya tetap diselamatkan. Dan mereka lakukan setelah kematian Yeshua. Itu tidak berlaku. Itulah kutuk Torah. Ya, paham mengenai kutuk Torah. Ini bukan Torah yang pengajaran. Ya, karena Torah itu pengajarannya banyak, saudara. Bukan cuma satu tok, banyak. Begitu loh ya. Ya, jadi yang dimana kutuk Torah? Yaitu kutuk untuk mencari keselamatan melalui usaha sendiri, yang beriman kepada kalau dia melakukan Torah maka diselamatkan. Itu keliru. Torah itu menuntun kita untuk ketemu dengan Yeshua, karena kita tahu dengan Torah kita tidak mampu melakukannya. Salah satu melakukan pelanggaran satu di Torah, kita salah semuanya. Kita tidak mampu. Itu tujuan Torah, supaya kita menjerit kepada Bapa Yahweh. Nggak mampu, Torahmu sempurna. Torahmu luar biasa, sempurna. Memang betul. Torah itu luar biasa, tapi manusia tidak mampu melakukan Torah. Karena itu bagaimana? Siapa yang mampu? Yang mampu adalah Yeshua, yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Nah itu loh saudara. Tapi masalah kutuk Torah ini diambil sama orang luar, mengatakan bahwa lihat Torah tidak berlaku. Kacau balau. Pantesan kamu laki sama laki kawin. Gitu loh. Iya kan? Karena menganggap Torah tidak berlaku. Pantas kamu pedofil, pantas kamu perempuan sama perempuan kawin, kamu kawin dengan binatang karena kamu membuang Torah.
Jelas ya. Jadi sangat-sangat jelas sekali. Ya, jadi kita sebagai saudara dan saya sebagai manusia-manusia alim, kita sudah transfer kutuk kita kepada Yeshua. Ya, dan itu sah, saudara. Di hadapan Bapa Yahweh. Jadi asal kita ada di dalam Yeshua, Yeshua di dalam kita terus boleh tetap setia ya di dalam kebenaran Dafar Elohim dalam posisi yang benar, maka kita akan rapture. Saya bisa lihat di situ ya. Ya, tidak seperti pengajaran si kawanan, ya kan? Mereka akan mencicipi dan selfie dengan anti Hamasya, ya terserah mereka. Untuk saya tidak. Ya, karena sangat jelas sekali. Dan saat kita sudah mentransfer kutuk itu dikatakan supaya dalam Hamasya Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara bisa lihat di sini. Bangsa siapa? Termasuk bangsa Indonesia. Saudara bisa lihat. Ya, seluruh bangsa di seluruh dunia. Ini kepada bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Israel saja, tapi bangsa Goyim. Sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui faith, melalui iman. Ya, jadi saudara bisa paham dalam hal ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sesungguhnya adalah Kanaan itu adalah the battleground. Battleground itu apa ya? Battleground itu adalah Medan pertempuran. Medan pertempuran. Betul kan? Medan perang. Medan pertempuran atau medan perang. Ingat, di Kanaan terjadi satu peristiwa di mana manusia pertama, manusia itu Adam, bahasa Ibraninya, dikalahkan. Betul kan? Battleground kan? Kalah dia. Ya, kalah. Ya terbukti ya. Kalau enggak kalah ya kita nggak telanjang, saudara. Ya, kita telanjang kan gara-gara kekalahan ini. Ya kan? Makanya kita harus pakai baju. Kalau enggak kan kita ada tubuh, ada sinar kemuliaan Elohim. Kan itu sudah hilang dari hidup manusia. Ya, kalah. Nah, untuk merebut kembali, ya, karena manusia kalah saat itu, maka Bapak Yahweh itu punya langkah-langkah. Ya, ini harus diperhatikan juga. Kita harus tahu, ya, karena itu level yang kita pelajari ini bukan level yang cuman asal tahu begitu saja, tidak. Tetapi memang Bapak Yahweh ajarkan kita supaya kita tahu step-stepnya juga. Langkah-langkahnya apa? Untuk Bapak Yahweh melihat, oke, manusia pertama Adam kalah, tapi aku tidak akan kalah. Nah, gitu. Bapak Yahweh kan jelas loh, nggak mungkin pernah kalah sama setan. Iya kan? Dia yang menciptakan kok, ya mana bisa kalah? Nggak mungkin bisa kalah. Bapak Yahweh nggak pernah kalah, saudara. Ya, dia super dahsyat. Bagaimana caranya? Supaya dia bisa membawa kemenangan manusia. Harus ada stepnya. Stepnya apa? Ya pakai Israel. Ya kan? Israel dicoba di crush, apa di crush ya? Dihancurkan, diremukkan oleh setan melalui Firaun. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ini kan langkah-langkah setan. Kemarin kita belajar. Akhirnya apa? Dipimpin oleh tangan yang kuat. Lewat air saja minggir di hadapan Bapak Yahweh. Saya bisa lihat, lautan dibelah. Dibelah loh lautan. Ya kan? Nggak susah kok buat Bapak Yahweh. Langsung nyebrang, aman. Dibuktikan nggak cuma sekali, saudara. 2 kali. Satu laut dibelah, yang satu sungai dibelah. Dibuat kering, dibuat bendungan. Nah, siapa yang bendung ini, saudara? Kalau tidak malaikat-malaikatnya Bapak Yahweh bisa bendung air begitu, sehingga Israel bisa lewat masuk ke tanah Kanaan. Begitu masuk tanah Kanaan, apakah Yerusalem sudah langsung direbut? Tidak. Butuh ratusan tahun dulu, saudara. Ya, sampai peristiwa 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 7. Tolong Brother Enoch bisa dibaca, saya nggak siapkan ayatnya di sini. 2 Samuel 5, 6, dan 7. 2 Samuel 5 ayat 6. Dan raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem kepada orang Yebus, penduduk negeri itu, dan salah seorang berbicara kepada Daud
dengan mengatakan, engkau jangan masuk ke sini, jika tidak orang buta dan orang timpang akan menghalaumu. Maksudnya, Daud tidak dapat masuk ke situ. 7. Dan Daud merebut kubu pertahanan Zion. Itulah kota Daud. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat Daud dapat mengalahkan orang-orang Yebus saat itu, ya, dan mereka menguasai Yerusalem, ya. Kalau boleh saya tanya, siapa yang dapat merebut Yerusalem saat itu? Yoab. Iya, terima kasih, Sir Vivi. Ya, Yoab, ya. Caranya bagaimana? Masuk lubang kotoran manusia. Oh, bukan kotoran manusia, ya, masuk selokan pembuangan, ya, bukan kotoran. Saluran pembuangan air, ya, saluran pembuangan air, ya. Jadi lewat situ, ya. Mungkin kalau masuk lubang kotoran manusia mah bubar ceritanya, ya, tenggelam, nggak bisa keluar, ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ya, jadi Yoab lah yang masuk, karena itu Yoab dipercaya sebagai panglimanya si Daud, ya, kita tahu ya di situ, ya, puji Bapak Yahweh. Jadi kita tahu inilah cara Bapak Yahweh untuk merebut kembali, dan ini untuk manusia dapat merebut kembali kekalahan yang pernah terjadi di Kanaan Taman Eden, dengan planning, dengan strategi, dengan pilihan, yaitu Israel. Saya bisa lihat. Nah, setelah waktunya tiba, maka Adam kedua, Adam kedua, siapa Adam kedua? Yaitu Yeshua. Menang nggak? Menang. Ya, Bapak Yahweh mah nggak pernah kalah, dia tahu. Setan tidak pernah menang. Ya, luar biasa enggak? Kalau saudara ada dalam Bapak Yahweh, dalam Yeshua, saudara pasti menang. Saudara bisa lihat, asal saudara mau taat, ya, pakai caranya Bapak Yahweh untuk menang. Menang. Ya, Adam kedua menang. Dengan menangnya Adam kedua, ya, ini impact-nya itu banyak, saudara. Ya, impact-nya banyak. Kalau Adam pertama kalah, Adam kedua menang. Dan menangnya Adam kedua ini, ya, kalau dihitung sejak daripada Adam pertama yang kalah, itu masanya 4.000 tahun. Kalau 4.000 tahun itu berarti ada angka 4. Angka 4 itu dalet, pintu. Itu bahasa Ibraninya. Kembali ke Ibrani. Kaya kan, luar biasa. Ya. Jadi menang, kalau mau menang, saudara harus masuk pintu, jangan lompat tembok, gitu loh. Harus masuk pintu, menang saudara. Pintunya adalah Yeshua, ya, Yod, Shin, Waw, Ayin, 4 huruf. Jadi disitulah titik kemenangan. Asal kita taat, asal kita terus aktif, ya, di dalam pintu itu, yaitu Yeshua. Ya, masuk dalam pintu kemenangan. Nah, kalau kita lanjutkan sedikit, saudara tahu battleground daripada Kanaan ini, itu sampai hari ini. Saudara lihat hari ini beritanya, Israel at war, lagi perang, ya kan? Dan ini akan terus meningkat. Dan cepat, tahu ya, dan cepat ya, segeralah terjadi. Ya, karena seluruh dunia sudah konsentrasinya di sini, saudara. Ya, konsentrasinya di sini. Bagaimana menghabisi Israel? Ya, Bapak Yahweh dengan Israel mau bisa dihabisi, walaupun negara ini kecil kayak gitu loh, saudara. Lihat aja di peta sebelah kanan bawah, kecil loh Israel itu. Iran itu gede, Turki lebih kecil sedikit dari Iran. Itu pun Israel itu kecil sekali, saudara. Bayangkan. Bapak Yahweh itu kalau bergerak enggak butuh yang gede-gede, enggak butuh. Kecil aja dia sudah bisa menunjukkan kemuliaannya. Amin. Sudah bisa lihat. Ya, karena itu bagi dunia, saudara dan saya itu enggak diperhitungkan. Tapi saya bilang enggak masalah.
Kita tidak diperhitungkan dunia, tidak masalah. Yang penting kita ada di dalam Yeshua, Yeshua dalam kita. Ya, perhitungan kita nanti, bukan sekarang. Nanti saat saya, ya, tidak tahu terserah saudara, duduk bersama Yeshua di, ya, Yerusalem yang baru. Nah, itu baru diperhitungkan. Sekarang sih santai-santai aja, saudara. Tidak diperhitungkan, tidak apa-apa. Tambah disembunyikan. Kita ini disembunyikan. Enak kan? Dipelihara, disembunyikan. Kita dikasih tahu terlebih dahulu rahasia-rahasianya. Yesus sudah mengatakan, engkau sembunyikan kepada orang-orang yang kecil. Kita dikasih tahu rahasianya. Supaya apa? Ya, nanti satu kali nanti, ya, kita akan mendapat sesuatu yang besar, ya. Tapi tidak sekarang, nanti saja, yaitu saat pesta kawin anak domba. Jadi, Amen. ini luar biasa, saudara. Ya, Kanaan adalah battleground. Sampai hari ini enggak? Ya sampai hari-hari ini. Lihat itu di mana itu. Kan petanya sama, saudara. Ya kan? Tempat di mana Bapak Yahweh mengarahkan siapa? Mengarahkan Abraham. Tempat siapa lagi? Tempatnya raksasa-raksasa. Dulunya zamannya Yosua. Kan tempatnya sama, saudara. Ya kan? Inilah battleground. Ya, ya, bahkan sampai kapan? Sampai tidak lama lagi, yaitu perang Armageddon. Ini battleground juga, perang, saudara. Di mana perangnya? Zakaria 14 ayat 4. Silakan, Brother Reno. Zakaria 14 ayat 4. Dan pada hari itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat. Suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di mana? Bukit Zaitun. Di mana Bukit Zaitun? Di Yerusalem. Di mana Yerusalem? Di tanah Kanaan. Ada apa tanah Kanaan? Ternyata disitulah Taman Eden. Jelas kan? Bahkan 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi, di tempat yang sama, the last battle, peperangan pertempuran terakhir yang sangat kolosal, habis-habisan, yang habis setan. Kita mah nggak habis, kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Ya, peperangan terakhir, the last battle. Di mana itu peperangan terakhir? Wahyu 20 ayat 9. Silakan, Brother. Wahyu 20 ayat 9. Dan naiklah mereka ke atas dataran bumi, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, yaitu Yerusalem. Dan turunlah api dari Elohim, dari langit, dan menghanguskan mereka. Terima kasih. Saudara bisa lihat, kota yang dikasihi. Di mana kota yang dikasihi? Tidak lain adalah Yerusalem. Katakan Yerusalem adalah kota raja besar. Kanaan, Taman Eden. Kita bisa lihat, lengkap nggak Bapak Yahweh kasih sama saudara sama kita? Semua. Lengkap. Luar biasa nggak? Tanah gede dasar. Lengkap, saudara. Nggak tersisa, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya masuk rapture. Terangkat dalam rapture. Nggak luar biasa, saudara. Saya sudah katakan kan, bahwa asal kita bisa melihat dengan pimpinan Ruah Yahweh Elohim menempatkan ayat-ayat itu dengan tepat, maka semuanya jelas. Sangat-sangat jelas. Ya. Karena itu nggak akan menggoyahkan. Ya, sebetulnya tidak menggoyahkan. Bagi yang sudah melihat ini tidak akan tergoyahkan, pindah ke iman yang lain, balik ke ayunan, ya, balik ke markabah, ya, kemudian terang bulan berbintang. Enggak, ya. Kalau saya sih enggak. Oh, waktu ini sudah kayak begini dan saya sudah melihat banyak luar biasa karya Yeshua. Ya, mereka tidak punya apa-apa sama sekali.
Saudara bisa lihat tidak tergoyahkan. Dahsyat enggak? Sesuatu yang Bapak Yahweh siapkan buat saudara dan saya. Lengkap dan detail. Sampai tahun 3030 juga sudah diberitahukan. Enggak luar biasa, saudara. Mana ada Elohim yang seperti Yahweh? Enggak ada. Enggak ada. Ya, tidak ada Elohim selain Yahweh. Ya, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, saya mau kasih tahu hal yang berikutnya lebih sedikit dalam untuk personal. Saya kembali lagi, yaitu ingat Adam kedua, yaitu Yeshua, itu sudah menang. Ya, ingat ya. Adam kedua, Yeshua, itu sudah menang. Ya, dan Yeshua sudah mencabut kutuk Kanaan. Saya bisa lihat, tadi kan tanahnya dikutuk kan? Di dalam Kejadian 3 tadi, terkutuklah tanah, dan tanah itu adalah tanah Kanaan. Ya kan? Dan itu sudah dicabut oleh Yeshua. Ya, 2000 tahun yang lalu, dari standpoint kita, hampir, atau 4000 tahun setelah dosa yang dibawa masuk oleh Adam dan Hawa. Saya bisa lihat, Yeshua telah mencabut kutuk Kanaan ini. Ada satu peristiwa, saudara, yaitu yang dialami oleh Kepa. Matius 26 ayat 34. Silakan, Brother. Matius 26 ayat 34. Yeshua berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pada malam ini sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Mohon maaf, saya interupsi. Ini tidak benar. Yang benar adalah sebelum shofar pergantian waktu jaga. Iya, Itu betul. yang benar. Iya, betul. Saya akan ganti sebentar ya. Sabar. Saya langsung cepat-cepat karena ini dapatnya last minute, saudara. Mohon maaf. Saudara, terima kasih, Brisco ya. Ya, sama-sama. Ya, juga saya yakin ini gambarnya nggak terlalu tepat. Karena sebetulnya yang di saat Kepa ditegur itu dia ditegur anak gadis kecil. Ini kok yang negor sudah oma-oma, ini salah gambarnya. Tapi saya nggak dapat gambar yang lebih baik karena di situ ada bara api, ya, ada bara api saat itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya sudah betulkan, ya. Sekali lagi bisa dibaca, Brother Enoch ya, Matius 26:34. Matius 26, 34. Yeshua berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pada malam ini sebelum syofar berbunyi, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Ya, terima kasih. Boleh lihat ya, berapa kali Kefa menyangkal, terbukti dari peristiwa ini dia 3 kali menyangkal Yeshua. Kemudian tempat di mana dia menyangkal Yeshua, di situ salah satunya adalah tempat ada api unggun. Ya, ini saya ngambil ini karena berwarna, yang lainnya hitam putih, saudara, dan nggak terlalu bagus gambarnya. Terpaksa saya harus nggak pakai gambar ini, karena saya lihat ada gambar api unggunnya. Ya, jadi tempatnya di situ. Ya, nah, peristiwa ini apakah dibiarkan oleh Yeshua? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Dan ya, Yeshua membuat suatu pertemuan kembali dengan Kepa, padahal dia sudah beberapa kali ketemu saat kebangkitannya, tetapi di satu titik Yeshua membuat satu pertemuan khusus untuk Kepa. Ya, dan itu tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 21. Dan saat itu dia, yaitu Yeshua, dia juga bikin api unggun dan menyediakan roti dan ikan bakar saat itu. Dan kemudian Yeshua secara spesifik tanya sama Kefa, "Kepa, apakah engkau mengasihi aku?"
ya. Dan Keva menjawab, aku, apa jawabannya? Apa jawaban Keva? Aku suka. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihi Yesus, aku mengasihimu. Iya, sebetulnya jawaban yang tepat adalah aku mengagumimu. Aku suka, aku mengagumimu. Ya, Yeshua tanyanya aku, apakah kamu mengasihi? Kalau karena ini terjemahannya yang hanya kita bisa dapat adalah terjemahan Yunani, maka Yeshua menggunakan kata agape, mengasihi dengan sepenuh-penuhnya, agape. Ya, tapi Keva menjawab dengan phileo, yaitu suka pertemanan, seperti itu. Kemudian Yeshua tanya lagi yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Eva menjawab, aku hanya mengagumimu, aku suka sama kamu. Ini terjemahan langsung ya. Yang ketiga, pertanyaan Yeshua apa? Yang ketiga, apakah? Apakah? Yang ketiga. Pertanyaannya sama. Beliau aku. Nah, pertanyaan ketiga adalah, ya mohon di mute ya. Pertanyaan ketiga adalah, Yeshua tanya, apakah engkau suka akan aku? Jadi Yeshua tidak mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lagi? Tidak, tapi Yeshua menurunkan levelnya. Dan Keva, dia tetap menjawab dengan hal yang sama, bahwa aku suka akan kamu. Saudara tahu maknanya, mengapa Yeshua 3 kali menanyakan hal ini, dan meminta Keva untuk menjawab 3 kali. Mengapa? Karena berhubungan dengan yang Petrus menyangkal 3 kali itu, bukan Pak? Iya. Jadi, terima kasih. Jadi, Keva melakukan kesalahan 3 kali, dan Yeshua merestorasinya 3 kali. Saudara paham di sini? Ya. Dan Yeshua membuat senario, membuat satu pertemuan dengan Keva yang membawa alam bawah sadar Keva itu kembali ke peristiwa beberapa hari yang lalu, beberapa mungkin hari atau minggu, ya nggak sampai 2 minggu, dengan kondisi yang hampir sama, yaitu saat Keva berada di perbaraan api di depannya, di api unggun. Saya bisa lihat, jadi alam bawah sadar Keva dibawa di peristiwa itu, dan terbukti dari mana? Terbukti dari setelah Yeshua mengatakan yang ketiga kalinya, Keva menangis. Tertulis di sana. Keva menangis. Dari situ dia betul-betul menyadari. Nah, ini yang saya ingin bawa kepada saudara, yaitu bahwa mungkin seringkali atau dulu saudara banyak melakukan kesalahan, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Cara Yeshua adalah mengembalikan ke posisi saudara saat itu. Ya, dan di titik itu Yeshua merestorasi. Tahu nggak? Bahwa aku mau mengampuni kamu, dan kamu menyadari apa yang menjadi kesalahan. Kita bisa lihat. Kalau saudara tidak bisa melewati hal ini, maka saudara seolah-olah tutup mata akan kesalahan saudara. Sehingga di kemudian hari kesalahan itu bisa berulang kembali. Yeshua bawa ke alam yang paling dasar untuk mengubah Keva. Dan Yeshua bawa saudara dan saya juga. Ya, kembali ke posisi di mana kita melakukan kesalahan saat itu, dan kemudian Keva menyadari kesalahannya, ya, dan kemudian Yeshua memberikan instruksi ke depannya. Kamu tahu kesalahanmu, kamu tahu apa yang kau lakukan. Mungkin saat itu terjepit oleh satu kondisi, yaitu Keva terjebak
dengan kondisi seperti itu karena dia ketakutan. Tapi Yeshua tetap bawa di situ. Dan Yeshua mau bertanya kepada saudara, apakah kamu sadar di titik kesalahanmu di sana dan engkau mau diperbaiki? Ini cara Yeshua yang sangat luar biasa untuk merestorasi seseorang. Dia kembalikan ke posisi titik itu, orang itu menyadari, dan kemudian dia diampuni, dan kemudian dia dikasih visi sama Yeshua. Saya bisa lihat, karena Yeshua mengatakan kepada Kepa 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Saya bisa lihat, jadi dalam hal ini, kalau saudara masih terus muter-muter dalam lingkaran kesalahan yang nggak keluar-keluar, itu berarti di titik awal saudara belum mau kembali di dalam posisi saudara menyadari, iya, aku salah di situ, tapi aku mau bertobat dan aku punya visi untuk terus melaju sampai masuk rapture. Saya bisa lihat, inilah cara Yeshua untuk memberikan healing, internal healing. Saya bisa lihat, dan saya kasih tahu, Kefa saat itu dia tidak bisa memenuhi pertanyaan Yeshua untuk dia mengatakan, aku mengasihi Yeshua. Tetapi perhatikan, bagaimana cara Kefa mati? Bagaimana cara Kefa mati? Saudara pasti tahu, yaitu Kefa mati disalibkan dengan posisi terbalik. Karena dia mengatakan, aku tidak layak disalibkan dengan posisi seperti Tuhanku, Yeshua. Posisikan aku terbalik. Dan dia mati. Dia tidak hanya asal ngomong saja, tapi dia menjadi pelaku. Dia menjadi pelaku bahwa dia betul-betul mengasihi Yeshua sampai hari matinya. Walaupun saat itu dia dapat tantangan dan dia tidak berani mengucapkan aku mengasihimu karena dia tahu diri, dia tahu akan kesalahannya. Saya bisa lihat inilah healing. Ini peristiwa healing yang Bapak Yahweh lakukan melalui Yeshua terhadap Kepa, yaitu melalui Ruach Yahweh Elohim untuk memberikan healing kepada luka-luka batin saudara. Luka-luka di dalam alam bawah sadar saudara. Luka-luka hati saudara yang belum tersembuhkan. Kembali ke posisi saudara saat itu. Lupakan saja apa yang menjadi faktor penyebabnya. Ya, lupakan saja karena faktornya itu banyak saudara. Bisa karena orang lain, bisa karena kebodohan diri sendiri, bisa karena kurang pengertian, bisa karena faktor ini dan faktor itu. Akan tetapi, kembali ke posisi itu dan akui, aku butuh Yeshua. Aku butuh Ruach Yahweh Elohim untuk keluar dari belenggu yang satu ini. Dan saudara keluar dari sana. Yaitu fokus kepada apa yang dikatakan oleh Yeshua. Rencana di dalam rapture. Karena itulah yang diingini oleh Yeshua. Supaya saudara betul-betul mengalami healing di dalam kehidupan saudara. Hidupmu, ya, hidup saudara dan saya ada di medan pertempuran. Dan kita harus menang. Kita harus menang dan kita pasti menang. Karena apa? Karena Yeshua telah menang. Perhatikan apa yang saya tulis di sini. Karena Yeshua telah menang, saudara dan saya harus menang. Amin. Dan pasti menang. Asalkan kita ada di dalam Yeshua. Ya, dan Yeshua di dalam kita. Kita akan jadi pemenang. Ya, pakai selengkap senjata Elohim, makan tubuh Yeshua, minum darah Yeshua, kemudian speak in tongue, worship, belajar daftar Elohim, dan saudara akan jadi pemenang-pemenang di hadapan Bapak Yahweh. Karena Yeshua telah menang. Saudara dan saya harus menang. Saya bisa lihat, dan untuk menang itu, kita harus ada healing di dalam alam bawah sadar kita. Di dalam pikiran kita. Harus ada healing. Sehingga terjadi pemulihan yang luar biasa. Dari dalam. Dari dalam. Dan itu tidak lagi menghantui saudara lagi. Tidak lagi menghantui saudara lagi. Kalau saudara perhatikan saat saya ada yang tanya mengenai baptisan.
salah satu pertanyaan saya tanyakan bagi kaum perempuan, kaum wanita, apakah kamu pernah menggugurkan? Ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Kalau jawab ya, saya langsung mengatakan satu doa, ya, mendoakan untuk terjadi healing dari dilepaskannya terhadap kutuk, yaitu aborsi. Karena ini mengikutin dia terus, harus diputuskan. Ya, jadi itu salah satu contoh saja. Jadi healing ini harus terjadi. Mungkin saat itu karena paksaan orang tua, harus ke dukun, harus seperti ini, seperti itu, pakai ritual ini, ritual itu, atau apapun alasannya. Tapi saudara yang dengar Daftar Elohim hari ini, Yeshua ada di depan saudara. Dan Yeshua mau tanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara harus respon. Saudara bisa lihat, respon dengan segenap hatimu. Saat saudara merespon, ya, kepada Yeshua, apakah engkau mengasihi aku? Dan saudara respon, maka healing itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, saudara sadari memang di titik aku, di titik itu mungkin, ya, mungkin aku pernah melakukan pelanggaran atau terpaksa melakukan pelanggaran. Tetapi aku mau direstorasi. Aku mau direstorasi. Kembali ke titik itu. Saya tidak tahu masalah saudara. Saya tidak tahu masa lalu saudara. Saya tidak tahu. Tapi Ruach Yahweh Elohim the last minute. Hari ini loh, the last minute. Sebelum saya menyampaikan Daftar Elohim, saya cepat-cepat tulis apa yang Ruach Yahweh Elohim nyatakan dalam hidup saya. Supaya saya disampaikan kepada saudara. Supaya saudara sebagai manusia-manusia Elohim mendapatkan healing dalam hidup saudara. Mendapatkan kesembuhan dalam batin saudara. Mendapatkan kesembuhan dalam alam bawah sadar saudara. Terlepas dari segala dendam, terlepas dari segala iri hati, terlepas dari segala kebencian, terlepas dari segala hal-hal yang mengikuti saudara, ya, apapun yang mengikuti saudara, ya, seperti aborsi, seperti kekerasan, KDRT, atau apapun juga. Kembali ke Yeshua, katakan aku mengasihi engkau. Aku mau tetap fokus pada engkau. Dan apa yang menjadi rencanamu, aku akan jalan. Aku akan terus melaju. Aku mau penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Dan biar itu, healing itu terjadi di dalam kehidupan saudara masing-masing. Saya tidak tahu masa lalu saudara. Sama sekali, kita berjauhan. Secara geografis kita sangat berjauhan. Secara jam saja kita berjauhan. Ya, kita nggak pernah makan bareng, saudara. Ya, kita berjauhan. Tapi Ruach Yahweh Elohim lebih dekat, saya katakan sekali lagi, Ruach Yahweh Elohim lebih dekat dari baju yang saudara pakai. Saudara pakai baju kan? Ruach Yahweh Elohim lebih dekat dari baju yang saudara pakai. Dan dia sedang merestorasi saudara. Dia akan healing saudara. Dia akan mencabut kutuk-kutuk Kanaan di dalam kehidupan saudara. Sehingga masuk dalam rapture. Tidak ada lagi kutuk. Saudara boleh terus maju di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang Bapak Yahweh sediakan. Tidak bercacat telah, tidak ada kerut, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Saudara bisa lihat di sana. Amin. Step ini harus saudara lakukan. Sebentar kita akan worship. Saudara tanya sama Ruach Yahweh Elohim, apa-apa saja yang harus diungkapkan. Ingat, Ruach Yahweh Elohim menyelidiki sampai ke dasar hati saudara yang paling dalam. Karena dia adalah roh Bapak Yahweh sendiri. Dia akan ungkapkan. Dan saat itu diingatkan, saat itu diungkapkan kepada saudara. Katakan, aku serahkan kutuk ini. Aku serahkan problem ini. Aku serahkan masa laluku ini. Aku serahkan sesuatu yang senantiasa menghantui saudara selama ini. Ke dalam tangan Bapak Yahweh. Dalam Yeshua HaMashiach. Barter dengan Yeshua. Saudara akan terima damai. Saudara akan terima hidup. Saudara akan terima berkat-berkatnya. Saudara tidak akan lagi dibelenggu. Harus dilepaskan. Dan saudara terjadi healing yang luar biasa. Dan setelah itu, saudara fokus dengan apa yang Bapak Yahweh katakan untuk persiapan. Tetap ada di dalam 5 gadis yang bijaksana sampai masuk rapture. Ini penting sekali step ini. Supaya saudara tidak ada yang namanya belenggu. Saudara tidak ada lagi yang namanya
ganjelan-ganjelan. Saudara, tidak ada lagi namanya ikatan-ikatan. Harus dilepaskan, harus direstorasi. Amen. Setelah kita akan worship, saya akan doa berkat terlebih dahulu. Siapa yang mau rindu untuk ikut di dalam worship, saya undang saudara untuk ikut dalam worship setelah doa berkat. Kita satukan hati dalam doa. Bapak Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach, terima kasih atas anugerah-Mu. Mengenai pengajaran hari ini, yaitu kutuk Kanaan. Saya sangat yakin, sangat percaya Ruah Yahweh Elohim sedang bekerja. Dimanapun Engkau sedang bekerja, untuk melawat manusia-manusia Elohim, untuk membersihkan, untuk membuat benar apa yang dalam hati dan alam bawah sadarnya, yang mungkin selama ini masih tercemari, mungkin selama ini masih diikutin oleh hal-hal yang tuduhan-tuduhan daripada Satan. Oleh hari ini, semuanya boleh terlepas. Dalam nama Yeshua HaMashiach, boleh disembuhkan, healing itu boleh terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Memberkati untuk setiap manusia-manusia Elohim yang telah bergabung. Berkat keselamatan, terus boleh dipimpin, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, sampai masuk rapture. Setiap benih-benih penaburan yang telah ditaburkan di pelayan menorah, Engkau memberkatinya. Be fruitful, multiply, be fruitful and multiply, be fruitful and multiply. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, sehingga banyak jiwa boleh dikuatkan, dipersiapkan, terus untuk masuk dalam rapture menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita sama-sama. Bapa yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya di dalam nama Yeshua HaMashiach, terima berkat ini. Yang percaya katakan, Amen.